Karena itu kalau mau ngecat rumah untuk menyambut Ramadan, bukan menyambut tamu orang, bukan nyambut orang, tapi nyambut Ramadan. Sehingga rumah kalau bersih itu bersihnya untuk ibadah. Rumah nyaman untuk ibadah kepada Allah Ta'ala, ya. Lingkungan kita, rumah kita, ya. Bapak Ibu rahimahumullah, ini penting untuk kita semua, ya. Lingkungan yang baik akan punya pengaruh luar biasa dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Sehingga semua kita harus menyiapkan ini, ya, menyiapkan semuanya. Kalau kita punya keluarga, mungkin diingatkan pakai pakai SMS, diingatkan 17 lagi hari lagi Ramadan, diingatkan supaya tidak kaget-kagetan, ya. Semuanya perlu kita siapkan. Insya Allah Bapak Ibu rahimahumullah, kita perlu melakukan semua itu. Kenapa itu penting? Yang terakhir Bapak Ibu rahimahumullah, saya ingin sampaikan kisah, ya, untuk renungan terakhir. Bagaimana caranya agar kita lebih sukses pada bulan Ramadan? Maka caranya adalah kita harus menjadikan lingkungan kita yang mendukung untuk kesuksesan kita bersama. Kisah jagung, kisah petani jagung. Kisahnya begini. Seorang wartawan mewawancarai seorang petani untuk mengetahui rahasia di balik buah jagungnya yang selama bertahun-tahun selalu berhasil memenangkan kontes perlombaan hasil pertanian di negaranya. Petani itu ketika ditanya mengaku ia sama sekali tidak punya rahasia khusus, karena ia selalu membagi-bagikan bibit jagung terbaiknya pada tetangga-tetangga di sekitar perkebunannya. Jadi ketika ditanya, dia tidak punya rahasia khusus, yang dia lakukan hanya bagi-bagikan bibit itu. Mengapa Anda membagi-bagikan bibit jagung terbaik itu pada tetangga-tetangga Anda? Tanya wartawan. Bukankah mereka mengikuti kontes ini juga setiap tahunnya? Tanya sang wartawan. Maka petani itu menjawab, tak tahukah Anda wahai wartawan, bahwa angin menerbangkan serbuk sari dari bunga-bunga yang masak dan menebarkannya dari satu ladang ke ladang yang lain. Bila tanaman jagung tetangga saya buruk, maka serbuk sari yang diterbangkan ke ladang saya juga buruk. Pasti ini menurunkan kualitas jagung saya. Bila saya ingin mendapatkan hasil jagung yang baik, saya harus menolong tetangga saya mendapatkan jagung yang baik pula. Kalau saya bagikan bibit jagungnya jelek, mereka tanam, yang sampai ke kebun saya adalah serbuk sari dari jagung yang jelek, maka rusak jagung saya. Tapi kalau yang saya bagikan adalah jagung terbaik, maka yang sampai ke kebun saya adalah serbuk sari dari jagung yang baik, maka jagung saya pasti jadi baik, ya. Bapak Ibu rahimahullah, kalau hidup kita pengen baik, mereka yang ingin meraih keberhasilan harus menolong tetangganya menjadi berhasil pula, menolong orang lain jadi baik, memberikan yang terbaik kepada lingkungan kita, ya. Kita begitu. Karena itu Nabi mengatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang berbuat, yang memberikan manfaat kepada orang lain. Maka hari ini Bapak Ibu rahimahullah, kita siapkan diri kita, kita siapkan pribadi kita dengan apa? Menyiapkan hati kita, menyiapkan ilmu kita, menyiapkan harta, fisik dan lingkungan kita. Insya Allah kalau kita menyiapkan 5 hal ini, kita akan sukses di bulan Ramadan dan kita akan menjadi orang-orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum ditutup, mungkin ada 1-2 tanggapan, dipersilakan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, monggo bagi Bapak Ibu yang mau bertanya berkenan tentang ibadah Ramadan atau persiapan Ramadan. Terima kasih Ustaz. Apa yang disampaikan oleh Ustaz sangat berharga bagi terutama diri kami pribadi, agar puasa tahun ini bisa lebih baik. Yang ingin saya tanyakan Ustaz, di masyarakat itu sepertinya harus gitu. Jadi kalau menjelang Ramadan itu
itu sibuk ke kuburan untuk nyetar. Itu sebenarnya ajaran dari mana, Ustaz? Terima kasih. Masih. Bapak Ibu rahimahullah. Sampai hari ini tidak pernah saya dapati dalil satupun tentang perintah untuk ke makam menjelang Ramadan. Tidak ada dalilnya sama sekali. Tidak ada dalilnya Jumat lagi ke makam, tidak ada dalilnya sama sekali. Kalau ada seorang anak ingin berbakti kepada orang tuanya, dia ingin mendoakan orang tuanya, doakan di tempat-tempat yang mulia, yang Allah akan mengabulkan doa itu. Cari waktu-waktu yang utama untuk mendoakan orang tua. Di mana tempat yang utama itu? Di masjid, bukan di kuburan berdoa itu. Bukan di kuburan berdoa itu. Bapak Ibu rahimahumullah, misalnya mohon maaf ya, kalau ada seseorang ayahnya meninggal dunia, dia tinggal di Batu, ayahnya kemudian meninggal di Irian Jaya, dia tidak pernah mengunjungi makamnya di Irian Jaya karena jauh, dan dia mendoakan orang tuanya di masjid ini, apakah dikabulkan Allah? Dikabulkan Allah Ta'ala. Sekalipun tidak pernah sekalipun dia mendatangi kuburnya, tidak pernah sekalipun dia ngasih bunga di atas makam orang tuanya, tidak pernah sekalipun dia kemudian membersihkan makam orang tuanya, ketika dia mendoakan orang tuanya, dikabulkan Allah Ta'ala ketika dia di masjid. Tidak perlu dia menunggu malam Jumat lagi, Bapak Ibu rahimahullah. Orang yang pintar berdoa, dia mencari waktu yang luar biasa, sepertiga malam terakhir. Mana lagi Bapak Ibu? Antara azan dan iqamah, dia mendoakan orang tuanya. Bukan anak yang durhaka yang dia tidak pernah ke makam, bukan begitu. Anak yang durhaka kepada orang tuanya, dia tiap Jumat lagi ke makamnya, tapi dia tidak sholat. Itu durhaka kepada orang tuanya, durhaka kepada orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Tiap Jumat lagi dia membersihkan makam orang tuanya, tapi dia tidak pernah puasa Ramadan. Dia durhaka sama orang tuanya. Maka bahagiakan orang tua kita dengan doa-doa kita dari masjid, dari tempat sujud kita, di malam terakhir, sepertiga malam terakhir kita, ketika kita sedang puasa. Karena doa orang yang puasa itu doa yang mustajab, apalagi menjelang berbuka. Bapak Ibu rahimahullah, menjelang berbuka, lihat ini. Kalau kita pengen doanya mustajab menjelang berbuka 5 menitan misalnya, minta kepada Allah, jangan kemudian menunggu datangnya azan dengan melihat jam. Jangan menunggu berbuka dengan di depan meja makan, tapi berdoa kepada Allah menjelang azan itu. Minta kepada Allah untuk kebaikan keluarga kita, orang tua kita, anak-anak kita. Minta kepada Allah. Itu orang yang pintar berdoa kepada Allah Ta'ala. Cari waktu-waktu yang luar biasa, ya. Wallahu a'lam bishawab. Begitu caranya seorang muslim yang mengetahui dalil, yang berilmu, yang faham. Sehingga pentingnya ilmu sebelum kita memasuki Ramadan, fahamnya kita sebelum Ramadan datang. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain lagi Bapak Ibu? Ya, barangkali ada yang lain. Nah, sebelum ada pertanyaan yang lain, mungkin ini kebetulan ada Bapak Ketua Takmir. Jadi apa yang disampaikan oleh Ustadz Arif tadi mungkin bisa kita tindak lanjuti untuk masjid kita, yaitu dengan menyemarakkan. Ya, sekaligus ini anak-anak muda juga hadir, nanti bisa ikut berbagi tenaga pikiran bagaimana kita membuat syiar Ramadan yang hanya tinggal 2 minggu ini di masjid kita ini. Dan untuk akhir depan insya Allah kita akan mengkaji pentingnya Al-Quran. Kalau sekarang ini kita persiapan Ramadan, maka akhir depan kita akan mengkaji pentingnya Al-Quran. Kenapa kita harus membumikan Al-Quran dalam diri kita, dalam kehidupan kita, bersama Ustadz Ramadan Sembahulun. Sekaligus kita akan praktek tilawah. Itu untuk akhir depan. Masih ada waktu barangkali dari bapak-bapak atau ibu-ibu yang mau bertanya, kami persilakan. Monggo. Insya Allah cukup Bapak Ibu. Saya kira itu dari saya.
Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan taufik dan inayahnya menyampaikan umur kita sampai ketemu Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan inayah dan pertolongannya memudahkan kita beribadah kepada Allah taala di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita masuk surganya. Semoga kita dikumpulkan bersama keluarga kita, bahagia di dunia, selamat sampai surga Allah Subhanahu wa taala, dilindungi dari siksa neraka. Sebagaimana kita seringkali berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan bahagia di dunia bersama keluarga kami. Ya Allah, berikan bahagia di dunia bersama keluarga kami, orang tua, anak-anak. Ya Allah, beri kami bahagia di surga-Mu. Bersama siapa? Orang tua kita, bersama anak-anak, istri, cucu-cucu kita semua di surganya. Tetapi terakhir penting pula, ya Allah, selamatkan kami, selamatkan orang tua kami, selamatkan anak-anak kami dari siksa neraka. Wa qina adzabannar, wa qina adzabannar ya Allah, wa qina adzabannar. Berdoa kepada Allah, karena semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hidayah di tangan Allah, keselamatan di tangan Allah, kebahagiaan milik Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari saya. Sekali lagi, mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Kalau ada salah, khilaf dari saya, ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah Bapak Ibu sekalian yang kami